Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku sekalian, bertemu lagi bersama saya Rizky Nurul Nugraha, dosen perencanaan dan pengelolaan destinasi pariwisata pertama part 3. Saat ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 10 tentang kepariwisataan. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam, kalian harus tahu juga bahwa Undang-Undang Pariwisata di Indonesia ini sejak 2009 ini belum ada revisi, belum ada perubahan-perubahan yang yang komprehensif ya. Jadi yang pertama akan kita bahas di sini adalah pasal 1. Jadi dalam undang-undang yang dimaksud dengan wisata, ada wisatawan, ada pariwisata dan kepariwisataan. Jadi kalau kalian ingin mengenal dunia pariwisata, tentunya kalian harus tahu dulu apa itu artinya wisata, apa itu artinya wisatawan, apa itu pariwisata, dan apa itu kepariwisataan. Jadi ini hal yang berbeda ya. Kalau wisata itu adalah kegiatan perjalanan, kegiatannya itu dinamakan wisata. Sementara wisatawan itu adalah orangnya atau pelakunya, pelaku perjalanan. Sementara pariwisata ini adalah kegiatan wisatanya, kegiatan pariwisatanya. Lalu kepariwisataan ini adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah dan pengusaha. Jadi dalam kegiatan kepariwisataan ini tentunya ada integrasi. Jadi satu destinasi itu harus terintegrasi dengan berbagai stakeholder atau ada multidimensi. Lalu berikutnya kita berbicara apa itu daya tarik wisata. Daya tarik wisata itu tentunya segala sesuatu yang memiliki keunikan. Jadi satu tempat, satu destinasi itu modal utamanya itu ada 3A, attraction, amenities dan accessibility. Jadi daya tarik wisata ini merupakan atraksi atau sesuatu yang ditawarkan dari satu destinasi sendiri. Jadi arti secara komprehensifnya pengertiannya adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Ya, lalu yang berikutnya ada daerah tujuan pariwisata. Jadi daya tarik wisata, di situ ada daerah tujuan pariwisata. Jadi daerah tujuan pariwisata itu di mana daerah ini merupakan tujuan dari wisatawan untuk mengunjungi satu tempat. Jadi tempat ini selanjutnya ini disebut sebagai destinasi pariwisata. Jadi kalau misalnya disebut, ayo kita ke destinasi pariwisata atau ke destinasi wisata, ini merupakan daerah tujuan yang akan dituju ke satu tempat. Lalu berikutnya ada usaha pariwisata. Apa itu usaha pariwisata? Ya, usaha pariwisata dan pengusaha pariwisata juga berbeda pengertiannya ya. Usaha pariwisata itu tentunya usaha-usaha yang memproduksi barang atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan. Misalnya di sini ada usaha souvenir shop, itu yang untuk usaha jasa mengenai oleh-oleh atau souvenir dari satu tempat atau dari satu objek wisata. Nah, usaha pariwisata juga bisa travel agent, bisa juga untuk penjualan, ya travel agent itu untuk penjualan tiket, ada tiket paket wisata, ada juga tiket ke objek wisata atau tiket tempat hiburan. Ada juga mereka menjual juga kamar hotel juga dijual. Jadi banyak sekali usaha pariwisata di sini, dan usaha pariwisata ini multidimensi ya tentunya. Jadi tidak hanya satu atau dua usaha yang bisa muncul dari kegiatan pariwisata. Malah kegiatan pariwisata ini bisa memunculkan berbagai usaha, mulai dari produksi baju pun bisa, mulai dari penjualan ikan pun bisa. Nah, lalu banyak lagi, misalnya seperti contohnya kalau wisata ke pantai tentu usaha jasa pariwisatanya di situ ada yang ada para nelayan yang menyewakan
perahunya untuk berwisata, wisatawan keliling-keliling situ, atau para nelayannya menjual ikannya langsung kepada para wisatawan. Itu banyak sekali kegiatan yang bisa muncul dari satu destinasi wisata. Lalu berikutnya ada pengusaha pariwisata. Pengusaha pariwisata ini baru adalah orang yang terjun atau yang yang memiliki usaha di bidang pariwisata. Orang ini boleh individual, boleh juga berkelompok. Ada yang memang dalam yang dalam part besar, ada juga yang memang kecil. Seperti misalnya orang menjual souvenir, ada yang punya souvenir shopnya sendiri, ada yang tokonya tersendiri, ada yang memang dia keliling gitu. Satu orang yang ngambil dari souvenir shop, lalu dia menjemput bola berkeliling untuk menjual merchandise dari produk setempat, keliling dan mendatangi wisatawan, tapi ada sendiri yang memiliki toko, wisatawan yang harus datang ke toko tersebut. Selanjutnya kita berbicara mengenai industri pariwisata. Industri pariwisata tentunya adalah kumpulan usaha pariwisata, di mana usaha pariwisata ini saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa dari pemenuhan kebutuhan bagi wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Lalu berikutnya kita berbicara kawasan strategis. Kawasan strategis sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kawasan strategis pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata, memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Ini lebih luas ya, strategis ini merupakan integrasi, satu pola integrasi yang tidak bisa lepas dari pengembangan area pariwisata. Lalu berikutnya kita berbicara mengenai kompetensi. Tentu kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dihayati juga serta dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Jadi setiap usaha jasa pariwisata itu memiliki standar kompetensi yang berbeda-beda. Nah, karena usaha jasa pariwisata itu sangat luas, sangat banyak, sangat besar. Jadi setiap area itu memiliki kompetensi sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya untuk hotel atau akomodasi itu sumber daya manusianya harus kompeten di bidang hospitality dan di bidang perhotelan. Lalu kalau misalnya di bidang travel agent, tentunya mereka harus kompeten di bidang perjalanan wisata. Berikutnya ada sertifikasi. Nah, sertifikasi ini adalah pemberian sertifikat biasanya dilakukan oleh Badan Nasional Sertifikasi BNSP. BNSP ini adalah badan negara, badan yang memiliki lembaga hukum, di mana BNSP ini mengeluarkan sertifikat bagi sumber daya manusia yang sudah dianggap kompeten dalam bidangnya. Lalu berikutnya ini asas, fungsi, dan tujuan. Kepariwisataan ini diselenggarakan berdasarkan pada asas pertama itu asas manfaat, lalu kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, tentunya kemandirian, kelestarian, tidak lupa karena kita berbicara tentang pengembangan berkelanjutan. Lalu ada partisipatif, tentu dari masyarakat, dari pemerintah itu harus berpartisipasi dengan baik, berkelanjutan, sustainable, lalu demokratis, kesetaraan, dan tentunya juga berbicara mengenai kesatuan. Jadi satu kawasan destinasi ini memiliki asas kesatuan karena destinasi ini diharapkan dapat menimbulkan kesatuan bagi sesama manusia. Lalu berikutnya kita berbicara mengenai pasal 3. Pasal 3 itu fungsi dari kepariwisataan. Kepariwisataan itu sendiri berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, serta intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tentunya kegiatan pariwisata ini selain berfungsi untuk memperkenalkan satu daya tarik, itu tentunya harus dilihat juga apakah satu destinasi ini bisa berpengaruh atau meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah satu kawasan tersebut, atau sama sekali tidak berpengaruh. Nah, ini harus dilihat karena kalau dalam asas pembangunan berkelanjutan itu tentunya ya yang dilihat itu adalah kelestarian lingkungan, lalu sustainable atau eksistensi dari satu budaya dan alam itu sendiri, kelestarian alam dan budaya, lalu tentunya PAD, peningkatan asli daerah atau perekonomian masyarakat situ meningkat. Berikutnya ada pasal 4, ini kepariwisataan itu juga memiliki tujuan. Tujuannya yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat,
menghapus kemiskinan, lalu mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Nah, kita lanjut berbicara pada bab 3, itu mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan. Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan ini tentunya kepariwisataan itu diselenggarakan dengan prinsip yang pertama, menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini juga tentu ya norma-norma budaya, norma-norma kehidupan sosial ini dipegang teguh karena jangan sampai satu kegiatan pariwisata itu dapat mengeksploitasi budaya asli atau budaya murni dari Indonesia itu sendiri. Jadi satu kegiatan pariwisata itu harus dapat menginterpretasikan suatu budaya daerah bukan terkontaminasi oleh kebudayaan-kebudayaan luar. Kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal tentu ya. Jadi hal-hal tersebut itu harus dapat menjaga eksistensi dari budaya dan kearifan lokal penduduk Indonesia sendiri. Lalu yang ketiga itu tentu memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan juga proporsionalitas. Lalu yang keempat, memelihara kelestarian alam dan lingkungan, karena kita ini pola pengembangan berkelanjutan, tentunya yang dipelihara adalah lingkungan hidup. Lalu berikutnya memberdayakan masyarakat setempat. Jadi pola dalam pembangunan berkelanjutan itu tentunya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi kesejahteraannya semuanya dirasakan di situ juga. Jadi tidak ada kebocoran-kebocoran kesejahteraan yang dimana satu destinasi itu dimanfaatkan, tapi masyarakat itu tidak menikmati hasil dari pemanfaatan destinasi tersebut. Berikutnya menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah tentu ya. Jadi di sini harus ada pola integrasi. Jadi prinsipnya itu satu, pengembangan destinasi harus terintegrasi. Lalu mematuhi kode etik kepariwisataan, tentu pariwisata itu memiliki kode etik tersendiri. Jadi tidak lepas begitu saja. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Lalu ada memperkukuh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan adanya integrasi tentunya akan memperkuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Baik. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.